Loh kok bertentangan Pak? Iya, ini dua hukum kok. Understanding-nya gimana? Kalau Anda kan hidup natural, seperti orang kebanyakan. Coba Anda tidak tidurlah. Wah, saya orang supranatural Pak. Saya tidak perlu tidur. Ya umurmu nggak panjang. Saya tidak perlu makan Pak. Roh tidak perlu nasi pecel. Manusia hidup tidak hanya dengan roti saja. Tapi yang natural berkata juga dengan soto, gudeg, dan rawon. Ini jangan dipertentangkan, saudara. Ya, jadi saya mau berkata begini. Ada saat-saat, ya, di mana Tuhan itu membawa kita dalam hukum ini. Biasanya ketika yang natural itu sudah mentok, nggak bisa lagi. Ini Tuhan switch kita ke sini. Ini hebatnya kekristenan. Ya, Anda kan tidak bisa hidup gini terus. Naik mobil, tutup mata, iya, mengalir dengan roh. Ya, mengalir dengan roh, tutup mata. Waduh, langsung saya berkata, bolehkah saya turun aja? Bapak tidak beriman dalam hal ini? Iya. Tapi kita ini hebatnya ya, hidup dalam dua alam sebetulnya. Kita ini kayak katak di dua alam, saudara ya. Di dua alam ini kita bisa switch. Saya berani berkata begini, Allah memang mengajarin kita untuk hidup dalam alam ini. Tetapi unfortunately ya, tubuh kita ini masih tubuh dosa. Ini kan belum tubuh kemuliaan toh. Dimana kita perlu makan, perlu nutrisi, perlu segala macam. Otak kita segala macam. Ini ada alam natural, ada yang supranatural. Hebatnya waktu kita lahir baru, roh kita sudah di sini. Tubuh kita di sini, jiwa kita proses dibawa kemari. Nah, ini kita mesti ngerti, ya. Lalu kalau Anda sakit itu kalau proses Tuhan membawa engkau ke supranatural, engkau diajari itu beriman, tidak minum obat, tidak apa, confession, pengakuan dan sebagainya, Anda dibawa untuk ke alam supranatural. Tetapi ada orang-orang yang kadarnya itu nggak memungkinkan imannya untuk dia hidup di sini pada saat dia mengalami kesakitan. Ya, operasi, dia ditangani secara natural. Ngerti ya? Makanya Alkitab berkata, begitu banyak ayat tentang kesembuhan ilahi, tapi soal pencernaannya Timotius, Paulus berkata, minumlah anggur sedikit. Ini dipakai oleh tukang mabuk sebagai ayat emasnya. Oh, minum anggur supaya baik pencernaanmu. Tapi kasusnya Timotius menurut saya itu sebagai bagian dari treatment pengobatan. Entah apa mujarabnya anggur itu, saya nggak mendalami. Nangkap saudara. Jadi ada bagian-bagian di mana memang hukum ini ada dalam kehidupan kita. Tapi ada waktunya roh Allah itu mengintervensi begitu rupa sehingga kita hidup dalam alam yang supranatural. Dalam gereja sama, Anda tahu perlu manajemen. Manajemen itu kan hukumnya hukum natural aja. Anda perlu pembukuan, Anda perlu belajar itu. Tentang accounting segala macam untuk nata manajemen administrasi keuangan dalam ministry. Tapi kalau kita dalam keadaan tidak ada biaya Allah berkata, lalu kita perlu yang supranatural. Kita switch kemari. Kalau Anda berkata, wah natural mentok, jangan berharap dah. Switch langsung, boom, Anda pindah sini, dapat di sini saudara. Jadi ini jangan dipertentangkan. Ini kekayaan yang luar biasa. Nah, makin Anda dewasa, ininya makin kentara di sininya. Ngerti? Makin pengaruh ininya makin kuat. Selama Anda belum dewasa, ininya masih dominan. Tapi begitu Anda makin dewasa, ini mestinya makin luar biasa. Alkitab mengatakan bahwa Elisa itu kalau tidak salah ya, dia buat berapa? 14 kali mujizat besar dalam hidupnya ya. Double daripada Elia. Terakhir 13, satunya waktu dia tinggal tulang-tulangnya, ada orang mati, dicemplungin, pas kena tulangnya, bangun, bangkit dari orang mati. Itu kan sedang diserang, ini mati, tergesa-gesa toh. Masukin, bangun lagi, berdiri, ikut. Lalu mereka ikut lagi. Bayangin itu kalau Anda ngalamin ngeri juga ya. Apa sih lempar itu? Ikut, katanya ikut, lari lagi.
Anda bayangin cerita itu akan menarik sekali sebetulnya. Tapi kalau Anda perhatikannya, waktu Alkitab berkata, waktu itu Elisa sakit yang mengakibatkan kematiannya. Jadi kan naturalnya dia mati, saudara. Ya, karena ini tubuh ini lama-lama kan menua. Jadi akhirnya nggak bisa kepakai lagi dan disitulah roh itu kehilangan pakaiannya, sudah. Dia mati. Saya pernah khotbah tapi pernah dengerin Pastor Robert khotbah di gereja dia. Waktu pertama kali saya berkunjung ke gerejanya, sekian tahun yang lalu. Dia khotbah, dia ngomong begini. Kita memang betul manusia rohani, tapi kita ini seperti astronot. Tubuh kita ini seperti pakaiannya. Astronot kan punya pakaian, ya, untuk dia jalan di bulan. Itu bisa menampung oksigen segala macam untuk itu. Nah, kalau sudah rusak pakaian luar ini, akibatnya engkau harus tinggalkan dong. Gitu. Makanya dia berkata, kamu mesti jaga juga tubuhmu. Jangan engkau forsir habis-habisan. Makanya sudah ngajari pada jemaatnya. Soal jiwamu misalnya, mentalmu itu perlu penyegaran. Makanya engkau perlu liburan. Sudah ngajari. Kalau liburan itu jangan cari tempat yang murah-murahan. Dia berkata, cari yang kalau pelayannya membawa makanan tuh gini jalannya. Nah, kalau begini tuh masih murahan. Kalau sudah mulai begini, nah itu keren, dia berkata. Itu bagus liburan katanya. Semua orang senang liburan tinggal begini. Tapi dia ngajar sederhana. Dia berkata, memang betul dia menurut saya. Ini dalam dua alam kita ini. Ada saat dimana kita natural sekali. Ada saat natural banget, hidup wajar. Lapar ya makan, kecuali kalau waktu puasa. Tapi ada saat-saat di mana Allah membuat sesuatu yang berbeda, yang di luar kemampuan natural kita. Ya sudah. Nah, kalau Anda sakit misalnya, atau orang lain sakit, ya Tuhan, lihatlah, dicek, apakah Anda punya kesanggupan tidak dengan sakit ini untuk percaya aja lah, aku nggak mau obat, nggak mau apa. Kalau Tuhan ngomong, berhenti obat, ini, ya ikuti. Kalau nggak ada apa-apa ya Tuhan, aku ini sakit, aku ini perlu bawa ke dokter, aku perlu ini, aku perlu itu. Ya lakukan, saudara. Sudah. Amen. Jadi, kalau Anda tidak punya, artinya pertumbuhan imanmu soal healing, soal apa, belum kuat sekali, ya Anda tenang aja minum obat. Tapi jangan hidup dari ketergantungan obat. Kalau Anda sudah berlebihan obatnya, ya Anda mesti hati-hati. Itu nggak benar juga. Saya kalau ke luar negeri, Pak Bianto selalu supply saya dengan 1 dos vitamin, saudara. Saya minum nggak? Tiap hari, saudara. Kalau enggak teler, itu bagus, suplemen bagus untuk tubuh saya. Itu memberkati keluarga kami luar biasa. Anak-anak tiap hari itu minum vitamin. Baik, saudara. Bagus. Jadi nggak apa-apa, itu natural kok. Ya. Jadi saya mengharapkan saudara bisa paham lah. Jangan dipertentangkan. Ini kekayaan yang luar biasa loh. Ya toh, kalau Anda mentok di natural, tenang, masih ada reservenya. Anda pindah ke alam semesta natural. Makanya manusia rohmu harus tumbuh dengan baik. Sebab ada banyak hal yang di sini nggak bisa, di sini bisa. Ada banyak hal juga yang di sini dipengaruhi oleh yang di sini. Ngerti ya? Jadi saya minta Anda memahami ini dengan lebih baik. Oke, berikutnya. Wah, harus cepat ini karena waktu. Ada pertanyaan begini. Ini saya lompat lah, saya rubah dulu ya. Ada pertanyaan begini. Mengapa Allah berikhtiar untuk membunuh Musa, kemudian membiarkannya setelah Sipora memotong kulit katan anaknya, kemudian disentuhkan dengan kulit kaki Musa, dan Sipora berkata apa? Pengantin darah bagiku. Nah ini gini, saya mau ceritakan. Saya pernah dengar penjelasannya Pak Yusak, dan ini bagus sekali. Saya mau ulangi aja penjelasannya Pak Yusak Cipto. Dia pernah khotbah di tempat kami, dan dia ngambil dari ayat ini. Anda harus kembali kepada peristiwa Abraham. Ketika Tuhan berkata ada perjanjian dengan sunat sebagai tanda. Dan bagian dari perjanjian itu adalah kalau ada keturunan Abraham yang memang tidak sengaja tidak menyunatkan anaknya harus mati. Itu agreement-nya, ya. Nah, di sini Anda harus melihat, Anda harus kenal Tuhan itu luar biasa. Makanya saudara harus bergaul dengan Roh Kudus. Kalau tidak, ini repot. Musa, Anda harus sadar loh, ya. Dia ketika sudah disapih, dia ikut dengan orang Mesir, ya. Di Mesir tidak kenal sunat. Begitu dia bunuh orang di Mesir, dia lari ke tanah Midian. Dengan Yitro, itu imam dewa apa? Nggak jelas.
tidak kenal sunat. Tapi dia kawin, punya anak laki namanya siapa? Gersom. Baca dalam Alkitab ya. Anak laki namanya Gersom. Karena backgroundnya 80 tahun tidak dikenalkan soal sunat, Musa lalai, anaknya nggak disunat. Nah, Pak, ini kan Tuhan itu kan pelin-pelan. Loh, jangan salah ngerti. Ini Tuhan itu yang justru luar biasa. Makanya untung ada Bapak, Putra, Roh Kudus itu untung buat kita. Kalau cuma satu pribadi tok itu repot. Makanya Tuhan itu satu tapi 3 pribadi itu nolong kita banyak, saudara. Makanya Roh Kudus itu luar biasa. Nah, waktu Musa diutus Tuhan, memang Allah mau. Musa, kamu yang pergi. Tapi kira-kira gini, ini Pak Yusak jelasin ya. Walaupun nggak ditulis dalam Alkitab ya. Setan ngomong ini, Tuhan, kayaknya saya ngerti, ini bakal diutus. Ini harus mati. Sebab dia lalai nyunat anaknya. Ingat, setan itu pendakwa. Ya, itu pendakwa kita. Makanya kalau Anda punya kesalahan, dicatat. Nanti Anda didakwa di depan Tuhan. Ini Tuhan, kayak begini orang ini, harus dihukum Tuhan. Gitu kan? Musa lalai nyunat anaknya. Menurut saya, bukan karena hatinya berontak. Tidak. Tetapi karena memang nggak ngerti. Ya, khilaf lah sebagai manusia. Setannya nyatet. Waktu Musa tetap tenang di tanah Midian, setan ya tenang, tidak membahayakan dia. Waktu dia mulai bergerak, langsung dia bertindak. Tuhan, engkau harus ikuti hukummu. Perjanjian dengan Abraham, kalau tidak disunat keturunannya, orang itu harus mati. Musa harus mati. Lalu Alkitab berkata, Allah berikhtiar untuk membunuh Musa. Kata berikhtiar aja itu sudah bagus. Tidak dikatakan Allah langsung membunuh Musa. Tidak. Nah, Allah dihadapkan dilema. Ini loh, saudara. Setan itu kurang ajarnya gitu. Tuhan ditepit supaya ngikuti kemauannya. Tapi Tuhan tidak pernah bisa terjepit oleh apapun dan oleh siapapun. Mengerti? Dan kalau ikut dengan Tuhan, Anda juga tidak akan terjepit, saudara. Tenang aja. Tidak akan gepeng. Anda akan tetap bulat dan utuh. Karena Allah kita luar biasa. Kita ikut Tuhan yang baik. Jadi akhirnya Allah berikhtiar membunuh Musa. Loh, kalau Tuhan mau bunuh, bunuh aja. Gampang. Kenapa ada ikhtiarnya? Sebab dilema buat Tuhan. Aku butuh dia. Kehendak Tuhan yang sempurna, Musa mesti lepaskan orang Israel keluar dari Mesir. Tapi dia nggak bisa ngelanggar hukumnya sendiri. Tanggap ya. Ini kan dilema. Kalau Allah biarkan hidup, Tuhan ngelanggar perjanjiannya sendiri. Iblis berkata, kalau gitu engkau Tuhan sama dong dengan saya. Tukang ngelanggar aturan. Dan itu Tuhan nggak bisa. Aturan tetap aturan. Musa nggak sadar. Nah, untungnya dia bawa keluarganya ke Mesir. Dia nggak berkata, kamu istri masak yang enak, ntar gua lewat, kamu tinggal ikut. Dia nggak. Dia bawa keluarganya, dia bawa istrinya, dia bawa anaknya. Nah, ini Pak Yusak ngomongnya begini. Tidak dijelaskan di Alkitab ya, tapi dia merasa Tuhan pernah cerita ke dia soal Musa itu kayak kita ceritain ulang ke saudara supaya tidak usah ngarang-ngarang tambahan, ini tak Anda dapat langsung. Nah, kan ada 3 pribadi, Bapak, Putra, Roh Kudus. Jadi kata Pak Yusak ini, Roh Kudus langsung datang ke Sipora. Siapa yang ngerti perempuan Midian soal sunat? Nggak ngerti sudah. Kecuali saya yakin Pak Yusak berkata, Roh Kudus ngomong, sunat anakmu. Kalau tidak, mati suamimu. Jadi Allah tetap berkata kepada iblis, Bapak berkata, aku akan bunuh dia. Pokoknya sampai bunuh. Tenang aja, bunuh. Melanggar. Karena apa? Tidak nyuruh anaknya, beres, tak bunuh. Iblis berkata, iya mati lu Musa, mati lu. Yang Israel tetap jadi budak di sana. Tapi Roh Kudus menyelinap. Nah, ini hebatnya. Nyelinap, Sipora diberitahu. Sunat. Ambil pisau, batu, saudara. Batu. Saya nggak tahu batu itu kok tajamnya kayak apa, saya nggak tahu. Potong. Belum putus sih. Itu Gersom itu trauma. Bayangin. Sunatnya kayak apa saya nggak tahu.
Yang nyurat perempuan lagi, tentu dengan gemetar. Pokoknya. Terus pegang, tembakan ke Musa. Pengantin darah bagiku. Tempelin darahnya. Bapak berkata pada setan, mana Musa yang melanggar hukumku mana? Iblisnya lihat, itu, baru itu, loh, kok sudah disunat? Loh, mana? Nggak ada tuh. Nggak ada Tuhan. Ini Musa lain. Ya. Ngerti. Nah. Itu ceritanya itu. Itu adalah cerita di balik tirainya itu gitu, saudara. Ngerti. Nah itu begitu. Tuhan itu luar biasa. Saya mau beritahu ya. Makanya Roh Kudus diberikan kepada kita itu hebat, saudara. Kan Alkitab berkata, roh yang ngerti pikirannya Tuhan siapa ya? Roh Tuhan. Makanya ya, kalau Anda dalam pergumulan, tanya Roh Kudus, aku ini mesti ngapain? Dia nanti ngerti yang di pikiran Bapakmu itu apa. Ada bilang, minta. Pasti diberi. Kalau dia kan paling ngerti ini. Oh, Bapak tuh senangnya ini. Ngerti dia. Kalau Anda mimpin pujian, Anda mesti tanya Roh Kudus. Bapak itu ingin apa ya sore ini atau pagi ini? Nanti kalau Tuhan ngomong, Bapakmu tuh ingin ini loh. Beri yang Bapakmu senangi. Bapak berkata, wah ini aku berkenan. Tapi siapa yang memberitahu sebetulnya? Roh Kudus. Siapa itu? Ya Tuhan juga. Makanya semua itu dari siapa? Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Makanya kalau Anda ngaku-ngaku, nih gue hebat. Belum ngerti itu sebetulnya. Itu terlalu ngaku-ngaku kehebatannya sendiri. Nanggap saudara. Jadi Roh Kudus itu diberikan sekarang terang-terangan. Nih gua kasih. Itu anugerah saudara. Kalau enggak siapa yang ngerti cerita beginian? Gitu. Bagaimana si Pora bisa ngerti? Itu Roh Kudus meninap. Bapak lagi ngurusin setan, tenang aja. Tak bunuh pokoknya. Ngelanggar. Mau dibunuh, loh itu sudah. Oh iya, sudah nggak jadi ya? Nggak jadi. Aku nggak ngelanggar loh, saya berkata. Setannya gigit jari. Roh Kudusnya senyum-senyum. Dia tidak tahu nih, gua nyelinap di belakang. Ngerti nggak, saudara? Nah, hari ini Roh Kudus itu dengan Anda mau begitu. Dia itu sudah jadi sahabatmu itu lama, tapi engkau buat dia nganggur. Karena kita ini seringkali merasa mampu melakukan semua sendiri. Ngerti? Kita ini sok pinter. Jadi lebih baik segala sesuatunya itu Anda tanya. Tuhan ini boleh nggak? Ini boleh nggak Tuhan? Ini boleh nggak Tuhan? Karena kita ini bisa kelewat kok. Saya percaya bisa kelewat kok. Bisa ada saat-saat di mana kita ini terlalu over ya. Dari apa yang seharusnya. Gitu. Nah ada saatnya di mana kita ini bisa minta. Misalnya Anda digerakkan Tuhan. Minta ini. Nah, waktu Anda minta itu, ya toh, Anda minta kan karena dorongan Roh Kudus. Minta. Tuhan aku minta dalam nama Yesus. Singkat itu aja. Bapak dengar. Nah, memang dia berkata, ya memang itu yang aku mau kasihkan ke kamu. Nah, Bapak ngerti nggak? Ngerti. Siapa yang mau beritahu? Roh Kudus ngerti. Yesus makanya berkata apa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang aku lihat Bapak kerjakan, aku melakukannya. Jadi apa? Roh Kudus membocorkan terus rahasia pikiran dan hati Bapak. Enak toh? Seperti Anda ujian ada jokinya. Loh ya kan? Ujian sudah ngerti dia. Ini bocorannya ini. Yang pertama A. Yang kedua B. Tanpa mikir A, B. Kamu mau gitu ya? Pokoknya A, B. Pokoknya dengerin aja, percaya. Lalu kalau Anda sempurna begitu, itu namanya hidup dalam Roh Kudus. Nah itu hidup supranatural. Luar biasa, Tuhan itu luar biasa. Coba, satu kali Yesus kan dihadapkan kepada perempuan yang berzina. Ya, saya pernah ngomong nih, John Evans ini khotbah bagus sekali soal ini. Dia berkata, waktu ini perempuan diseret-seret di depan umum dan depan Yesus. Lakinya mana? Ayo, lakinya mana? Ketangkap basah berbuat zina. Itu kan nggak satu orang toh. Kan dua orang toh. Lakinya mana? Nggak ada. Jadi dia berkata, perempuan, dia berkata, kalau kamu dirayu apapun, jangan pernah mau. Sebelum itu jadi suami istri. Sebab nanti biasanya perempuan sendirian nanggung aib. Nah, tapi saya potong itu lah. Diharapkan. Tanya sama mereka.
Musa berkata, pakai ayat semua, rajam. Engkau berkata apa? Hukum Roma berkata, tidak boleh dirajam. Kalau kamu rajam enggak ya? Itu kan dicepit toh saudara. Tapi Roh Kudus itu suka menyelinap. Dia ngerti yang jalan yang ya atau tidak, dia ataunya itu dia punya jalan sendiri. Dan dia berkata simpel. Yang merasa tidak ada berdosanya, tidak pernah berbuat dosa, lempar batu pertama. Yang paling tua, yang banyak banget dosanya, pergi duluan saudara. Yang muda, yang biasanya tidak kurang tahu diri, belakangan. Setelah sadar, kok aku sendirian, iya aku kemarin baru nyuri uang mamaku, pergi juga dia. Tapi Roh Kudus tidak pernah bisa ditekan, dicepit siapapun, nggak bisa. Makanya dalam doa, Asa berkata, kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Roh Kudus yang nolong kita sebetulnya. Makanya kalau Anda buat dia nganggur itu rugi besar. Musa kalau nggak dengar, mati dia. Ini loh saudara, saya mau jawab ini karena saya mau ajak Anda melihat sisi lain dari hidup bersama dengan roh Tuhan seperti itu. Jadi Musa itu diselamatkan, Tuhan ngerti. Lihat, dia tetap konsisten dengan hukumnya. Tapi dia memberikan jalan buat kita untuk bisa lewat dari itu. Tanpa Tuhan kehilangan konsistennya untuk menetapkan hukum seperti yang dia mau. Jadi Allah kita itu kalau Anda kenal, itu luar biasa. Makanya ketika Roh Kudus diberikan kepada kita itu hal besar sebetulnya. Nah, orang yang mau hidup berdasarkan apa yang Tuhan pimpin dan perintahkan, nah itu hebat. Enak. Hidupmu luar biasa. Saya beli rumah ya gitu. Anda pernah dengar saya cerita? Dia bilang, minta, saya minta. Dia bilang, lunasi, saya bilang, baik, mana duitnya? Kasih, dalam sekian bulan. Total 9 bulan saya bayar lunas. Tambah dibesarin lagi sama Tuhan sekarang. Jadi saya hanya ngikutin aja. Saya nggak pernah merengek-rengek ini itu, tenang-tenang aja. Relax. Nanti, terakhir ini anak saya kan pulang dari Kanada. Dia bilang, Papa, aku mau sekolah di luar negeri, Pak. Ya, kamu minta ke Tuhan. Saya berkata, beres. Kalau dia berkata, ya beres. Kalau enggak, duitnya siapa? Saya bilang, kan mahal sekali. Kalau dia bilang, ya beres. Jadi mulai sekarang saya suruh dia sembahyang. Yang penting jangan maksa-maksa. Kehendak Tuhan seperti apa. Dengan cara begitu akan nolong dia untuk mulai memahami, saudara. Betapa Tuhan itu luar biasa. Nah, anak-anak dari kecil saya didik, ya, kenal dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Yang kecil itu yang kedua itu agak, saudara, nekat anaknya. Jadi gini, satu hari kan kami ke mall. Saya lupa, saya cerita atau belum ya. Mungkin saya belum cerita. Saya ke mall, aduh kan padat sekali. Dia tanya, Pak, itu Om Sony mana? Itu pendeta yang teman saya itu. Nggak tahu, tunggu aja di sini. Roh Kudus saja toh Pak. Di mana dia? Kurang ajar tuh. Nantang. Saya bilang, Tuhan ini anak ini gimana sih? Terus dia ngomong ini, nanti itu temanmu keluar dari arah belakangmu itu loh. Terus saya ngomong, nanti Om Sony di belakang sana. Nanti kan ketemunya di depan sana, di belakang sana. Coba kamu noleh nanti kan di sana. Nggak lama, saudara. Tahu-tahu nongol. Pak, betul Pak, dari belakang. Sudah, mau tanya apa lagi sama Roh Kudus? Saya bilang. Dia garu-garu, kok bisa ya? Hati-hati ya, saya berkata. Jadi sekarang ini anak paling ngeri kalau sama kata Roh Kudus, saudara. Dia kalau tidak nipu betul, dia berani kata, tanya Roh Kudus kalau nggak percaya Pak. Nah, itu berarti dia betul-betul nggak nipu, saudara. Tapi kalau dia diem aja, nggak berani keluar omongan itu. Saya bilang, saya tanya Roh Kudus, ya, katanya ngaku-ngaku. Mengapa? Dan selalu ya, kalau ada hal yang kami tidak suka dia buat, ketahuan saudara. Ketahuan aja. Contoh nih. Dia tuh kepingin, teman di Kanada tuh punya video itu loh, Batman Forever. Batman Forever. Ini nonton, saya bilang, Sam, jangan terlalu banyak nonton begitu. Sekali, 2 kali, oke. Tapi nonton begituan terus tidak baik buat kamu. Ya. Kembaliin. Ya, tapi nggak dikembaliin. Dimasukin di tasnya dia. Itu bisa nggak tahu somehow gimana. Tasnya bisa guling, keluar, keblak. Saya bilang, ngerti? Malaikat yang jungkirin tasmu namanya. Saya sudah ngomongin aja dari kecil. Kamu nggak bisa lepas, ya. Papa, mama sembayang. Modelmu kayak apa, ketahuan semua. Dan sering kali begitu loh, saudara. Kalau sudah ribut, saya panggil.
Saya lihat matanya dia sampai ketawa-ketawa. Saya bilang, ayo kamu begini, kamu ngapain? Wah. Saya bilang, Papa bisa baca hatimu. Coba dibaca. Saya bisa baca. Kamu tuh begini. Dia ketawa. Kau tahu ya Pak? Dia ngerti, Tuhan kok enggak tahu. Ngerti. Jadi anak saya dari kecil gituin. Saya bilang, ngomong sama Papa, apa adanya. Papa tidak akan teriak-teriak marah-marah kalau kamu jujur. Kamu nggak ngomong pun Papa ngerti. Hatimu, perasaanmu, aku bisa baca semua. Itu anugerah Tuhan, saudara. Seringkali itu mereka tuh dengan saya transparan lihat mereka. Baca semua. Bayangin, di pesawat terbang, ya, dia ngomong gini. Saya bilang, Papa ngerti kamu ini. Dia ngerti gambar sesuatu, saya bilang, kamu apa ngerti kok pikiranmu. Apa coba? Pikiranmu begini. Papa itu mesti kok ngerti, katanya. Nah, aku kan diberitahu Tuhan. Jadi buat dia, masalah Roh Kudus itu buat anak saya kedua itu hal besar. Kalau dia jujur banget, dia bilang, tanya Roh Kudus kalau nggak percaya. Wah, kalau saya gitu nggak perlu tanya, mesti jujur lah ini. Karena selalu dia tahu bahwa itu kebuka semua. Nah, saudara juga sama. Kalau Anda punya keinginan, ya, cobalah daripada klaim-klaim, teriak-teriak, diinjek-injek segala macam. Coba ngomong dulu, lobby dulu Roh Kudus lah, ya. Melobi Roh Kudus dulu baik-baik. Roh Kudus. Nah, ajak ngomong gitu loh. Saya ini begini. Baiknya gimana? Kok diem aja, Pak? Nah, diem aja ya mungkin Anda yang kurang beres atau apa. Pokoknya saya yakin mesti dia ngomong. Dia bisa berikan impresi tertentu buat Anda. Oh, kamu harus begini. Kadang tidak diminta pun dia ngomong. Ini, kamu buat ini. Dia tuntun kita, langkah demi langkah. Ya. Dan kalau Anda lakukan, luar biasa. Amen. Jadi mari belajar dari Musa ini, Anda akan belajar banyak hal yang luar biasa. Lalu ada pertanyaan soal ini, pergumulan Yakub dengan Tuhan. Itu di sungai apa? Sungai Yabok. Saya pernah lihat sungai Yabok. Sekarang itu masuk wilayah Yordania. Itu sudah sempit kecil, saudara. Tinggal 2 meter mungkin sungai Yabok itu sekarang. Dulu mungkin lebar. Sekarang sungai Yabok itu tinggal 2 meter. Nah, kami diajak naik ke Gunung Nebo di Yordan. Jadi itu bagus. Kalau Anda ke Israel itu ke Gunung Nebo. Tapi saya sudah agak malas nih ke Israel. Nggak tahu kenapa. Mungkin tahun depan pengen libur dulu lah. Saya ke Israel dulu ya. Tapi kalau Anda ke Gunung Nebo itu ada daerah di mana Anda bisa ngelewatin sungai Yabok. Sekarang sudah tinggal kayak selokan, saudara. Karena nggak ada 2 meter pun airnya nggak penuh itu. Ya, yang penuh mungkin semeter aja itu. Ada air kecil gitu. Apalagi kalau musim panas itu sudah hampir dapat dikatakan kering. Tapi dulu mungkin agak gede ya, karena kondisi alam berubah. Nah, ini pengalaman Anda harus mengerti gini. Alkitab berkata, perjanjian lama itu merupakan bayang-bayang, perjanjian baru itu merupakan wujud aslinya, hakikatnya, ya. Melihat perjanjian lama, mesti Anda melihat perjanjian baru. Jadi Anda bisa membaca, ini bayang-bayang dari apa sebetulnya. Anda harus memahami begini. Yakub pada waktu itu, dia takut ketemu dengan siapa? Esau. Sebab Esau datang dengan membawa 400 orang laki-laki. Itu sebetulnya dia bawa tentara. Dia tidak mau reuni keluarga. Kalau reuni keluarga, mesti kan bawa keluarganya. Dia bawa 400 tentara. Ingat, dia sumpah loh. Aku akan bunuh orang ini. Sebab dia merasa Yakub ini nipu dia. Ngambil hak kesulungannya. Yakub ketakutan. Dia nyuap Esau. Dengan cara pegawainya suruh ke depan dulu. Bawa berbagai macam ternak. Pemberian untuk Esau. Tapi rupanya dia ngerti. Dendam kakaknya terlalu tinggi. Untuk dibayar dengan domba dan dengan ternak yang lain. Jadi dia mulai bagi-bagi tentaranya atau rombongannya atau keluarganya sedemikian rupa sehingga jangan sampai semua ditumpas habis. Dia berharap ada kelompok yang masih bisa lolos dan pergi. Dia ungsikan semua lalu dia sendirian di situ. Nah, sekarang kita mundur sebentar. Waktu dia dapat ternak, Anda tahu caranya kan? Dia ngomong gini sama Laban. Semua yang polos putih saya gembalakan. Yang ada bintik-bintiknya, yang hitam, kamu yang gembalakan.
Kalau sampai dari yang polos putih ini bisa lahir yang bintik-bintik, itu jatah buat saya. Tapi kalau putih kawin sama putih, tetap lahirnya putih, jatahmu. Laban berkata, goblok ini anak ini. Tak ajarin nipu kok nggak bisa nipu saya terus ya. Boleh, kata Laban. Disuruh pisah 3 hari jauh perjalanannya, yang bagian Laban dijaga anak laki-lakinya. Takut Yusuf ambil beberapa untuk jadi benih, kan sudah kacau semua. Ya, Yakub mikir, Laban goblok, gua tipu. Nah, Yakub ini survei, ya, dia survei. Dia seorang peneliti ulung, tukang nipu itu kan penelitinya ulung, saudara. Ini kalau domba ini berkelamin di tempat minum, sambil minum berkelamin domba ini. Terus dia membuat nggak tahu gimana caranya, dia nemukan ide. Dia petik pohon hawar, dia kerap. Dia nemukan ide. Dia petik pohon hawar, dia kerap, sehingga bentuknya itu bintik-bintik. Lalu dia pikir, nah ini penelitian bagus zaman kuno, saudara. Tapi saya berkata berlaku sampai hari ini. Yang masuk kepada Anda akan Anda hasilkan. Ngerti ya? Jadi kalau Anda ketemu banyak pengajar, nanti kita masih punya beberapa hamba Tuhan yang luar biasa akan datang. Let's say 2 minggu lagi akan ada ad call. Anda coba serap dengan baik. Yang Anda masukkan itu akan Anda lahirkan kelak. Nangkap ya? Dia ngerti. Wah, taruhkan. Jadi dia lihat kalau ada domba jantannya yang unggul dengan betina yang bagus, lagi berkelamin di tempat minuman, dia taruh di depan mata mereka daun bintik-bintik. Jadi mereka berkelamin, mata mereka lihat bintik-bintik. Lahirnya apa? Bintik-bintik, saudara. Ini kan penelitian yang tidak dikenal oleh Laban. Dia sambil kerja dengan mertua itu, dia mikir. Kalau Musa enggak, polos orangnya. Kerja. Nah kalau ini enggak. Kerja, minta upah. Caranya dia buat penelitian. Nemu formulanya, dia simpan, saudara. Mungkin sudah dia perhatikan ketika dia gembalakan domba Laban. Berkali-kali dia buat penelitian. Ini kok gini ya? Kalau dapat ini kok begini ya? Dia wah, ngerti. Terus dia minta begitu kan? Dapatnya itu luar biasa. Kalau ada domba kurus, berkelamin, dibiarin. Akhirnya lahirnya putih, kurus lemah buat Laban. Labannya ngamuk. Saudara. Ini menantu kurang ajar ini akhirnya. Tapi dia kaya dengan itu. Nah, waktu kembali, prosesnya belum selesai loh. Anda ngerti bahwa Yakubnya ini masih belum tuntas hilang. Jadi kalau masih kembali, ini bagian sisi lainnya. Kalau masih kembali dengan model Yakub, ini sumpahnya Esau masih berlaku. Bunuh Yakub. Nah Allah berkata gini, baik sekarang gua urusin dah. Ini Yakubnya mesti diberesin. Terus pergulatan terjadi. Nah hidupmu juga sama. Ini simbol sebetulnya. Hidup Anda, setiap pergumulan dalam doa, dalam hidupmu dengan Tuhan, itu menghasilkan karakter ilahi yang baik dari hidupmu. Ngerti? Setelah berjuang, dia tidak mau nyerah. Ini orang nggak mau kamu. Anda tidak boleh cerah. Gumul terus. Sampai Allah memberkati saudara. Saudara berkata, aku mau pergi. Dia bilang, tidak, sebelum memberkati aku. Pukul pangkal pahanya. Pincang. Pincang pun nekat terus bergulat. Terus akhirnya diberkati. Dan berkata, kamu sekarang bukan lagi Yakub, tapi apa? Israel. Nah, dia berkata, tempat itu adalah Peniel. Karena aku melihat akan wajah Tuhan. Nah saudara, hari itu dia berubah. Dari Yakub, tukang nipu, tukang jegal, berubah jadi Israel, the Prince of God. Pangerannya Allah. Apa yang terjadi? Itu yang membuat ketika saya percaya Esau bertemu dengan Yakub tanda petik, dia tidak lagi lihat Yakub. Yang dia lihat siapa? Israel. Ketika dia lihat Israel pangerannya Allah, dia peluk saudara. Sebab dia tidak ketemu dengan tukang tipu yang pernah menipu dia lagi. Dia ketemu dengan orang pilihan Allah. Tangis-tangisan. Bagaimana bisa berubah? Dengar baik-baik. Kalau saudara mengalami tekanan dari orang, Anda harus bergumul dengan Tuhan. Kalau Anda tidak mau bergumul dengan Tuhan, dalam doamu, dalam perjuangan doamu dengan Tuhan, engkau akan bergumul melawan orang.
Kalau engkau punya persoalan dan engkau tidak bergumul dengan Allah dalam doamu, engkau akan bergumul dengan persoalanmu. Semua ancaman dalam hidupmu harus membuat engkau lari masuk ke dalam hadirat Allah. Di sana engkau bergumul dengan Allah. Struggle, apapun dalam hidupmu engkau nyatakan. Engkau bergulat dengan Allah sampai perubahan terjadi. Lalu ketika engkau menghadapi persoalanmu, Allah yang berperang ganti engkau. Nanti ujungnya tidak seperti yang engkau pikirkan. Tuhan mengubah dengan berbagai cara yang luar biasa. Dan hasilnya sangat mulia sekali. Peristiwa pergulatan ini sebetulnya pelajaran rohani yang penting buat setiap kita. Kalau Anda menghadapi apapun, masuk ke dalam, bergumul dengan Tuhan, selesaikan dengan Allah. Lalu engkau akan keluar sebagai pemenang. Biasanya ada pincangnya sedikit. Sebagai tanda bahwa inilah bagian dari apa yang aku ada. Paulus ngalami itu. Dia berkata, dalam diriku ini aku ada tanda-tanda bahwa aku milik Kristus. Kata tanda dari kata Yunani stigmata. Dan kata stigmata itu dari mana asalnya? Sebetulnya yang menciptakan itu adalah Kaisar Alexander Agung. Dan pada waktu itu ya, Kaisar ini punya pasukan khusus, elit, yang mengitari dia. Tidak semua anggota pasukannya Alexander ini berhak dari pasukan khususnya. Sebab apa? Mereka harus membuktikan sebagai orang yang berjuang mati-matian dan berani sekali. Dan pernah bertempur dengan hebat dengan rajanya. Dan terbukti loyal dan terbukti kuat. Setelah dibuktikan disaring di berbagai medan perang, dia dipilih. Lalu kemudian dicap dengan cap. Itu untuk ngecap sapi itu saudara. Ngerti? Tulisannya A. Alfa, Alexander, dicap di tangannya, di badannya. Sampai mati. Jadi itu kebanggaan. Itulah stigmata. Dia berkata, aku membuktikan diriku. Aku milik Raja Alexander Agung. Paulus berkata, dalam tubuhku ada stigmata. Bahwa Allah pernah berurusan dengan aku. Dan tanda ini membuktikan aku miliknya dia. Aku ditundukkan oleh dia. Dan aku ikut dia dalam hidupku. Hidupmu akan ada stigmatanya. Hidup saya ada stigmatanya. Mungkin tidak fisik. Tapi dalam batin, dalam mental, dalam pikiran kita. Ada stigmatanya. Engkau selalu bisa ingat akan hal itu. Dan engkau sadar saat itulah Tuhan tundukkan aku. Dan Tuhan remukkan kedaginganku. Lalu kita ikut Tuhan. Nangkap saudara. Ini pelajaran yang sangat-sangat berharga. Kalau Anda teliti lebih jauh dalam perjanjian lama, menarik sekali. Makanya saya suka sekali kok saudara, mempelajari akan perjanjian lama. Karena ini penting sekali dalam kehidupan kita. Oh, ini ada pertanyaan yang menarik. Ini pernah jadi bahan perdebatan yang seru. Dikatakan di Alkitab itu menuliskan nama Tuhan itu juga Allah. Ya, ini ada masalah ini. Lalu ada pengkhotbah yang berkata bahwa nama Allah itu nama salah satu dewa Mesir. Bukan Mesir. Itu nama dewa di Arab ya. Itu nama dewa di Arab. Ini ya, saya mau beritahu saudara. Ini saya nanti akan jawab, tapi saya mau sampaikan informasi. Dari background ini, saya nggak tahu persisnya, tapi dari yang saya dengar saudara ya. Dari background ini hamba Tuhan yang ngajar ini ternyata nyinggung perasaan agama lain. Apakah harus dirubah ya? Apa itu nama itu? Kalau kita mau konsekuen, bukan hanya ini ya, Alkitab dirubah. Mungkin beberapa nama saudara harus dirubah. Karena kalau Alkitab bilang Allah dari satu berhala, ya, kemudian kita anggap itu kita menyembah berhala itu, saudara kadang-kadang coba ya, kita ini Indonesia ini bahasa kita, budaya kita itu dapat dari beberapa bagian
budaya asing. Termasuk yang dominan kuat itu mana? India. Ya. Itu nama-nama seperti Surya. Ada nama Surya Jaya, Suryanto, Surya Atmaja, Surya apa. Itu Surya itu kan apa? Matahari itu. Itu juga nama dewa. Ada dewa Surya. Jadi itu mesti dirubah. Kata jemaat. Itu dari Arab. Jamaah sebetulnya. Ya, kalau Anda berkata, saya ini jemaatnya Tuhan Yesus. GBI jemaat apa itu kan banyak. Kita kan jemaat Kristen itu dari jamaah itu. Jamaah itu bahasa Arab. Harus dirubah juga. Jadi menurut saya ya, pendapat saya pribadi ya. Allah tuh ngelihat Allah lagi. Lihat hatimu kok saudara. Kalau kau berkata, Allahku, itu Anda ngerti nyembah Yesus ya sudahlah. Bahkan karena diberitahu begini juga kita kadang-kadang bingung juga. Tapi sudah kebiasaan. Menurut saya, Tuhan, Allah kita melihat hati. Sudah gitu aja lah ya. Nanti kalau tidak, akan berkepanjangan. Nanti ganti Alkitabnya, ganti segala macam. Untuk apa? Bahkan kalau Anda lihat akan penginjilan secara konteks budaya, itu malah ada dikembangkan begini. Ini saya ngomong apa adanya. Saya pernah ikut konferensi penginjilan di Pretoria, di Afrika Selatan. Itu beberapa hamba Tuhan ngajar. Di beberapa daerah itu ya, orang itu sebetulnya ibadahnya itu seperti di masjid. Jadi cara ibadahnya itu mirip. Tapi waktu dia tersungkur menyembah Yesus. Ayo. Gimana? Di Bandung itu ada JKI yang semua pakai peci ya, pakai. Tapi kebaktiannya ya. Jadi saya pikir ya, karena itu membuat jadi bridging, jadi jembatan bagi teman-teman lain untuk bisa percaya Tuhan dengan lebih gampang tanpa meninggalkan culture mereka yang lama. Jadi saya pikir ya kalau itu masalahnya mungkin tidak usah dipertajam lah ya. Menurut saya it's fine. Nah, ini ada pertanyaan yang agak sedikit lainnya. Tapi saya jawab coba Pak. Misalnya ini bagaimana kalau seorang wanita yang hamil diluarkan dengan tapi di saluran. Oke, sehingga ketika janin itu sudah berusia beberapa minggu baru ketahuan apa boleh melakukan operasi pengangkatan janin. Kalau tidak diangkat, janin itu merusak saluran si ibu dan itu berbahaya bagi keselamatannya. Kalau diangkat itu sama dengan aborsi, pembunuhan. Ini dilema, saudara. Makanya enaknya tuh kita tuh hidup di dua dunia ini, saudara. Kalau sudah dilema begitu, menurut saya lebih baik datang ke Tuhan. Tuhan, ini kalau aku ambil aborsi ini, kalau nggak diambil ibunya mati. Ini kan terpaku, kalau Anda di sini aja ya, dokter berkata ya mesti diambil. Tapi kalau Anda datang ke dia, ini mungkin ada alternatif. Entah malaikat datang ditekan, masuk. Atau Tuhan bilang ya sudah, ini anak panggil pulang. Tiba-tiba gugur sendiri. Jadi Allah itu bisa memberikan jawaban di tengah-tengah itu, saudara. Atau saya tidak terlalu ngerti ya, secara medisnya bagaimana, sehingga jawaban tegas hitam putihnya saya nggak bisa beri jawaban. Tapi menurut saya alternatifnya masih banyak kalau Anda bisa melihat kebenaran firman Tuhan lebih jauh lagi. Oke, lalu kemudian ada pertanyaan terakhir nih ya, saudara ya. Saya teruskan nanti pada kesempatan mendatang. Nanti akan baik. Ada pertanyaan, ada yang ingin misalnya Pak Yos ngajar di gereja saudara, boleh aja langsung hubungan dengan beliau di Semarang, tanya kapan yang memungkinkan dia bisa ngajar. Kalau ingin minta beliau ngajar tentang struktur gereja, dan itu akan sangat menolong sekali. Kemudian kalau ada pertanyaan tentang struktur gereja di JKI ya, seperti yang dijelaskan itu, kami pakai pastoral lah, ya, dan itu ada kaitannya. Terus keuangan, saya pikir saya sudah bicara banyak soal itu ya. Jadi bagaimana ngelola uang di gereja dan sebagainya, itu kan teknis sebetulnya ya. Tapi I hope saya sudah bicarakan itu cukup banyak. Yang terakhir ini saya mau jawab ini. Sebelum kita selesai dan saya akan bacakan satu ayat untuk kita semua. Bagaimana membedakan suara Tuhan dengan suara hati?
Karena bedanya kan tipis sekali, betul. Jadi saya punya kebiasaan begini saudara ya. Kalau gini ya, kalau suara Tuhan itu, Anda kalau ada dapat impresi sesuatu ya, cek dulu lah di hati lah. Ini ada enggak tendensiku secara manusia untuk mengiyakan. Atau yang kamu rasakan sebagai dorongan itu apakah kerinduanmu juga atau tidak. Kalau iya, sama ya, Anda mesti hati-hati. Tapi biasanya kalau suara Tuhan itu gini ya, saya pengalaman pribadi saya, kalau saya tekan beberapa saat ya, tetap tidak hilang. Ada sesuatu yang perasaan saya tidak bisa mengendalikan, gitu. Di dalam itu ada kuat, tapi secara perasaan saya nggak bisa mengendalikan. Nah, saya tahu ini dari Tuhan, gitu. Tapi kalau Anda mau ngerti lebih jauh, gampang sebetulnya. Ya bergaul. Lalu kalau Anda belajar dari hal kecil, ya. Belajar, Anda mesti minta gitu, Tuhan Roh Kudus, tolong aku supaya aku nih kok ajarin dari kecil, supaya aku bisa ngerti. Nah, kalau ada dorongan tertentu, Anda kerjakan. Dari kesalahan pun Anda bisa belajar. Oh, aku salah ini. Nah, saya ngalami gini ya, kalau saya sudah hatinya berkobar-kobar, waduh malah ingin sekali, malah sangat mau banget. Saya malah berkata, biasanya dari pengalaman saya, malah bukan. Tapi kalau tenang, steady ya, digempur dari berbagai kemungkinan yang tidak benar, tetap Anda stabil, malah biasanya dari Tuhan. Ngerti? Itu dari pengalaman pribadi saya. Jadi kembali ya, karena gini, domba-dombaku mengenal suaraku. Anda mesti pegang ayat itu, bahwa Tuhan mau engkau mengenali suaranya. Ya. Nah, dari pergaulan Anda bisa ngerti. Seperti kalau Anda bergaul, orang telepon halo, Anda akan ngerti. Gitu. Cuman ini terakhir-terakhir ini suara saya makin tak dikenali oleh staf saya. Jadi berkali-kali saya telepon, halo, siapa ya? Saya selalu berkata, domba-dombaku seharusnya mengenal suaraku. Saya nggak tahu ada yang berubah apa dari suara saya mau cek ke mereka. Apa yang keliru dari saya. Tapi ada yang berkata gini, Pak, sekarang ini suara Bapak, suaranya Pak Yos, suaranya Pak Ardian itu hampir sama semua. Jadi itu membuat kami itu bingung. Ya sudah, kalau begitu apa boleh buat. Jadi saya mengenalkan nama saya Petrus Agung. Oh, nah, kalau nggak gitu gimana? Tapi itu berkali-kali terjadi begitu. Jadi saya akan memperkenalkan diri lagi kepada staf saya, suara saya. Ya, kemudian bagaimana kita bisa berhasil melewati proses supaya mencapai tujuan target Tuhan. Ya, semua karena anugerah, saudara, tentu ya. Tapi saya mau katakan begini, saudara harus memberikan keputusan dalam hidupmu. Aku ngalami apapun, aku akan lewati dengan Tuhan. Pokoknya aku mau tuntas hidup, itu penting sekali. Tentang kemurnian hati, supaya terus tuju pada Tuhan, dan bukan kepada sekeliling kita. Saya berkata, ya ini mutlak Anda harus hidup seperti itu. Anda ngerti nggak hidupnya Petrus? Anda buat di kisah Rasul ya, nanti di rumah Anda baca, di kamar Anda baca. Waktu si Dorcas mati, ya ini bagus sekali. Konghi pernah khotbah ini bagus. Ternyata Konghi itu dapetnya dari John Avancini itu. Saya waktu cerita ke John, si John senyum sama saya. Oh, saya khotbah itu di gerejanya dia. Oh ya sudah. Tapi Konghi juga belajar, dia ngaku kok, dia beliin tipnya orang banyak, dia belajar. Dengerin ya, semua kita ini saling belajar dari A ke B, belajar. Dan tidak ada masalah dengan itu. John Evans ini juga rendah hati. Di pesawat terbang, di hotel, saya sharing, Tante John, aku ada ayat bagus untuk biblical economics. Oh ya, saya cukup baik. Dia buka Alkitabnya. Iya, wah luar biasa ya. Dia carti. Setelah beberapa kali saya berikan input, saudara, dia ngomong gini, kapan-kapan kita meeting sama-sama yuk. Saya punya beberapa teman dekat, kita kumpul, lalu kita saling sharing dari apa yang kamu dapat, aku dapat, kita kumpulin jadi satu. Wah, itu akan bagus nolong jemaat. Jadi itu baik sekali. Nah, tapi si John atau Konghi ya, dan saya khotbah juga ke tempat lain, saudara. Jadi tenang aja, kita nggak apa-apa. Pak Damaris ngajar gini, selama kamu dapat berkat, yakin dari Tuhan buat kamu. Oke? Ketika Petrus berdoa, ketika Dorcas mati, itu tidak didoakan di depan mayatnya. Tuhan, ini kok mati begini? Belum bangunnya. Tuhan, tolong bangunnya. Belum bangunnya. Banyak orang gitu kan. Dia berdoa menghadapi persoalannya. Petrus rupanya enggak. Kalau Anda baca di Kisah Rasul, cek di rumah nanti ya.
Dia ke arah yang berbeda. Dia sembahyang. Ketika dia selesai berdoa, indikasinya memang Tuhan berkata bangkitkan. Dia berpaling ke mayat itu. Ngerti saudara? Setelah urusannya dengan Tuhan selesai, Anda baru berpaling kepada persoalan. Setelah Yakub dengan Tuhan selesai jadi Israel, baru dia ngadepin Esau. Jadi ini prinsip Anda mesti pegang dalam hidupmu. Kalau ini Anda pegang, Anda bisa tetap konsisten dengan Tuhan. Nah, sebagai penutup lah, kita maaf belum bisa tuntas selesai, tapi saya pikir saya akan ambil waktu lagi beberapa saat nanti. Sementara itu, kalau pertanyaan tolong Anda tanyakanlah. Semaksimal mungkin saya akan coba jawab. Tidak semuanya saya punya kemampuan untuk memberikan jawaban, tapi semaksimal saya bisa. Saya ingin ajak Anda melihat sekali lagi di Mazmur pasal 78. Lihat pada ayat 70 sampai ayat yang ke-72. Tolong Victor. Mazmur 78 ayat 72. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangan. Mulai 70 Victor, tolong. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Amin. Nah, dua hal saya mau sampaikan. Yang pertama, seringkali saya mau kutip perkataan hamba Tuhan ini. Allah untuk menyelesaikan sesuatu yang mustahil, dia ambil orang yang mustahil. Ayat ini bicara hal yang kontras, diambil dari kandang, dari domba, bukan dari antara pangeran, diambil dari tempat yang tidak mungkin. Tapi hamba Allah ini berkata, orang yang mustahil ini diremukkan Tuhan dulu. Baru kemudian keluar hasilnya. Bolehkah saya memberikan nasihat kepada Anda? Kalau Anda mau ngerti proses Tuhan dalam hidupmu ya. Tolong Anda cari bukunya Watchman nih. Judulnya, Remuknya Insan, Keluarnya Roh. Saya mau tanya siapa yang sudah punya buku itu? Tolong angkat tangan. Sudah punya dan dibaca? Angkat tangan. Oke, yang belum punya, tolong Anda cari itu buku. Kalau di toko buku di Rema nggak ada, minta mereka pesan. Ya, judulnya Remuknya Insan, Keluarnya Roh. Ini buku mutlak Anda mesti baca. Nanti saudara akan bisa nangkap. Atau dikoordinir bolehlah, supaya dibeli mungkin akan dapat harga lebih baik. Mungkin baik begini, kalau Anda mau dikoordinir mungkin mintakan harga pokok lah Victor, supaya diskonnya diberikan ke mereka ya. Tapi ini buku Remuknya Insan, Keluarnya Roh. Ini penting buat saudara. Karena di situ awal proses Anda mesti lihat. Nanti Anda ngerti bagaimana rohmu bisa terpancar keluar. Nah, tapi dengar baik-baik. Ini kita menutup akan semua rangkaian yang kita pelajari soal leadership ya. Anda perhatikan pada ayat yang ke-72. Saya bacakan lagi. Dengarin baik-baik. Alkitab berkata, ia menggembalakan mereka dengan apa? Ketulusan hatinya. Dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Jadi yang maju pertama adalah ketulusan. Baru kemudian kecakapan. Kita perlu dua-duanya. Kita perlu ketulusan dan kita perlu kecakapan. Ketulusan itu hanya proses Tuhan yang memurnikan kita. Kecakapan biarkan Tuhan latih kita, didik kita setiap hari. Dan semuanya akan membuat kita mampu jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdiri bersama-sama dari awal.